Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan mengirob kalimat An-nisa'u al-mu'minatu la yubdina zinatahunna. An-nisa'ul mu'minatu la yubdina zinatahunna. Perempuan-perempuan mukminat beriman tidak memperlihatkan perhiasan mereka. An-nisa' mubtada' marfu'. An-nisa' adalah mubtada'. Mubtada' itu dalam kitab Nahwati dikatakan bahwa ismun marfu'un fi awwali jumlah. Dia adalah isim. Kata an-nisa' isim. Apa tandanya kata an-nisa' ini isim? Ada al di awalnya, ada alif lam di awalnya. Marfu'un, marfu' dibaca rofa. Marfu' itu identik dengan dhammah. Kita lihat di sini kata an-nisa ini marfu'nya dengan dhammah. Fi awali jumlah, di awal kalimat kata an-nisa terletak di awal kalimat, maka dikatakanlah dia mubtada. Dalam kitab Matan Jurmiyah, mubtada itu adalah al-ismul marfu' al-'ari 'anil awamil lafziyah. Dia adalah isim ya, tandanya ada al di awalnya, marfu' dibaca rofa. Marfu' itu identik dengan dhammah. Al-'ari yang kosong, yang sepi, yang tidak ada, 'anil awamil lafziyah, dari amil-amil lafaz. Sebelumnya tidak ada amil-amil, yang mungkin amil-amil tersebut menasabkan kata an-nisa, mungkin juga menkhofatkan kata an-nisa. Jadi kosong, sepi, tidak ada, maka dikatakanlah kata an-nisa ini mubtada, pokok kalimat. Wa 'alamatu raf'ihi dhammah zahira 'ala al-akhir. Dan tanda rafa'nya dhammah zahira, dhammah yang jelas bunyinya mu ya. Wa huwa man'ut, dan dia diikuti, disifati. Diikuti kata apa? Diikuti oleh kata al-mu'minat. Al-mu'minat na'atun, yang mengikuti ya. Yang mengikuti kata an-nisa. Na'atun itu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Na'at itu mengikuti i'rab dari man'utnya. Apabila man'utnya rofa, maka begitu juga na'atnya rofa, marfu' ya. Begitu juga kalau nasab, maka juga nasab. Begitu juga kalau khofat man'utnya, khofat juga lah na'atnya. Kita lihat di sini na'atnya rofa. Kenapa? Karena man'utnya rofa, maka diikuti oleh na'at. Kemudian begitu juga fi ta'rifihi wa tankirihi. Apabila man'utnya ma'rifah, maka begitu juga na'atnya ma'rifah ya. Ma'rifah itu kita lihat di sini ada tandanya al di awalnya, ada alif lam di awalnya. Na'atul lil mubtada, mengikuti kata mubtada. Wa na'atul marfu', dan na'at yang marfu' ini wa 'alamatu raf'ihi dhammah zahira 'ala al-akhir, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang jelas di akhirnya, bunyinya tu. Kenapa? Karena kata al-mu'minat ini adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu adalah jamak yang diakhiri dengan alif dan ta. Tanya ta maftuhah. Kemudian la an-nafiyah. La ini la nafiyah, la yang menyangkal. Ghairu amilah, tidak ada fungsinya, tidak ada tugasnya. Berbeda dengan la an-nahiyah. La an-nahiyah itu la yang melarang. La an-nahiyah itu fungsinya adalah menjazamkan fi'il mudhari, ada tugasnya. Sedangkan la nafiyah ini ghairu amilah, tidak ada tugasnya ya. Mabniyatun 'ala sukun, dia mabni dengan sukun. Huruf terakhirnya alif, dan alif itu sukun. La mahalla laha minal mi'rab, tidak ada tempatnya pada i'rab. Tidak dikatakan dia marfu' atau fi mahalli raf'in, tidak dikatakan mansub atau fi mahalli nasbin, tidak dikatakan majrur atau fi mahalli jarrin, tidak dikatakan majzum atau fi mahalli jazmin. Kenapa? Tidak ada tempatnya pada i'rab, li'annaha harfun, karena dia huruf. Kemudian kata yubdi. Yubdi fi'lun mudhari'un, dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukan. Dalam kitab Nahwati dikatakan bahwa fi'il mudhari' adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudhara'ah wa yal hamzah wal nun wal ya' wat ta'. Fi'il mudhari' adalah setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau akan datang, dan harus diawali dengan salah satu huruf mudhari'. Apa saja itu? Hamzah, nun, ya, dan ta. Kita lihat di sini kata yubdi diawali oleh huruf ya, maka dikatakanlah ini fi'il mudhari' karena ya ini termasuk salah satu huruf mudhari'. Kemudian di dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa fi'il mudhari adalah makana fi awwalihi ihda azawaidil arba' yajma'uha qauluka anaitu.
apabila dia diawali oleh salah satu huruf tambahan terkumpul dalam sebuah perkataan. Ana itu hamzah, nun, ya, dan ta. Kita lihat di sini dia diawali oleh huruf ya. Huruf ya ini adalah huruf tambahan, maka dikatakanlah ini fi'il mudhari. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun. Berbeda dengan fi'il madi dan fi'il amar. Fi'il madi itu selamanya mabni, fi'il amar juga selamanya mabni. Tapi kalau fi'il mudhari ada dua hukum berlaku padanya, bisa mu'rab, bisa mabni. Kenapa dia mabni? Kenapa dia mabni dengan sukun? Di sini kita lihat litisalihi binunin niswah, karena dia bersambung dengan nunun niswah, nun perempuan. Jadi fi'il mudhari itu mabninya karena dua ya, bisa karena bersambung dengan nunun niswah, kemudian juga bisa mabni karena bersambung dengan nun taukid. Wa huwa fi mahalli raf'in, dan dia berada pada tempat rafa. Nah, ya, kenapa tidak dikatakan marfu? Karena dia mabni. Kenapa dia fi mahalli raf'in? Litajarrudihi, karena dia kosong, sepi. An ahadin nawasibi awil jawazimi, dari alat-alat yang menasabkan. Alat-alat yang menasabkan kita itu sudah belajar, ada 10, an, dan, idzan, kai, dan seterusnya. Kemudian awil jawazimi, dari alat-alat yang menjazamkan. Dan alat yang menjazamkan itu ada 18, kita sudah belajar. Mungkin rekan-rekan bisa mereview kembali ke video-video kita yang lalu. Kemudian nun, apa nun itu? Nunun niswah, nun perempuan. Domirun barizun, dia kata ganti yang muncul, yang nampak ya. Lawan dari domir baris adalah domir mustatir. Mabniyun alal fathah, dia mabni dengan fathah. Selamanya bunyinya na, tidak pernah berubah menjadi nu, tidak pernah berubah menjadi ni ya. Fi mahalli raf'in, dia berada pada tempat rafa, tidak dikatakan dia marfu. Kenapa? Karena kata na ini kata yang mabni, i'rabnya i'rab mahalli, maka dikatakan fi mahalli raf'in. Kalau yang mu'rab baru dikatakan marfu. Fa'il li yubdi, dia menjadi fa'il, menjadi subjek. Menjadi fa'il, subjek, pelaku dari kata kerja yubdi. Apa fa'il itu? Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Dia adalah isim ya. Nah, ini isim. Isim apa ini? Isim dhamir marfu', tapi tidak dikatakan dia marfu' di sini, tapi fi mahalli raf'in, karena kata na ini kata yang mabni. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh kata kerja. Kita lihat kata kerjanya yubdi lebih dulu ditulis baru nanya. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan yang menunjukkan bahwa dia melakukan sebuah perbuatan. Kata na ini adalah pelaku dari perbuatan yubdi, maka dikatakanlah na ini sebagai fa'il, sebagai subjek, sebagai pelaku. Kemudian zinata, zina maf'ulun bihi, dia adalah objek, korban, penderita. Liyubni, untuk kata kerja yubdi. Maf'ul bihi itu adalah ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il, dia adalah isim. Kata zina ini isim mansubun, ya, mansub itu identik dengan fathah, dibaca nasab itu identik dengan fathah. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang dikenai oleh perbuatan si pelaku, perbuatannya yubdi, pelakunya adalah na ya. Mansubun, ya, maf'ul bihi itu mansub. Wa alamatu nasbihi fathah zahira ala akhir, dan tanda nasabnya adalah fathah yang jelas di akhirnya, bunyinya ta. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena kata zina ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Kemudian zahirah, jelas di akhirnya bunyinya ta. Kenapa? Karena akhirannya bukan alif, bukan isim maksur. Kalau isim maksur tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah alal alif, fathah yang dikira-kira ya, yang dikira-kira dengan alif, karena alif itu beruzur. Tapi karena akhirannya bukan alif, akhirannya ta, maka tanda nasabnya dengan fathah zahirah, fathah yang jelas di akhirnya. Wahwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf. Mudhaf itu adalah kata yang disandarkan dengan kata yang lain, kata yang digabungkan dengan kata yang lain. Ismun nusiba ila ismin ba'dahu, isim yang dinisbahkan, digabungkan, yang disandarkan dengan isim sesudahnya. Digabungkan dengan kata apa? Digabungkan dengan kata hunna ya. Apa hunna ini? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih itu adalah al-ismul ladzi ya'ti ba'dal mudhaf, isim yang datang setelah mudhaf, kata yang keduanya ya. Domirun muttasil, dia adalah kata ganti yang bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan isim. Apa isimnya? Yaitu kata zina. Mabniun alal fathah, dia mabni dengan fathah ya. Selamanya bunyinya na, tidak pernah menjadi hunni, tidak pernah berubah menjadi hunni. Fi mahalli jar'in, dia menempati tempat jar, tidak dikatakan majrur ya. Kenapa tidak dikatakan majrur? Karena kata hunna ini adalah kata yang mabni. Kalau kata yang mu'rab baru dikatakan majrur. I'rabnya i'rab mahalli. Kata hunna ini i'rabnya i'rab mahalli.
Wal jumlatul fi'liyah, dan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu al jumlatul lati tatarakabu min fi'lin wa fa'il, yaitu kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, dari kata kerja dan pelaku dan subjek. Mana jumlah fi'liyahnya? Jumlah fi'liyahnya la yubdina, ya. Kata yubdina ini ada fi'il di sini. Fi'il apa? Fi'il yubdi, dan fa'il pelaku, subjek yaitu na, ya, nunun niswahnya sebagai pelakunya. Satu paket ini dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Fi mahalli raf'in, menempati tempat rafa, tidak dikatakan marfu karena ada satu paket. Kalau cuma satu kata baru dikatakan marfu. Khobarul mubtada, dia menjadi khobar mubtada. Kata la yubdina, ya, yubdina ini menjadi khobar dari kata an-nisa, khobar dari mubtada. Wan nun rabitul mubtada bil khobar, dan nun niswah ini, ya, nun perempuan ini menjadi robit, menjadi penghubung. Penghubung apa? Penghubung dengan mubtada, ya. Setiap khobar yang berupa jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, harus ada domir, ya, harus ada kata ganti. Kata ganti itu berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai robit, sebagai penghubung kepada mubtada. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.